seperti juga kalau rumah Minang saya laku, saya lebih dulu menyumbangkan 2 miliar. Dampaknya memang luar biasa. Yang sangat saya khawatirkan, dampak ini apakah masih bisa dibuka Mekah dan Madinah untuk haji. Ya kalau umroh oke lah. Tapi haji, karena menurut teman saya yang ada di Saudi itu tidak diperkirakan ditutup 1 tahun. Allahu a'lam. Tapi yang pasti virus corona ini jangan main-main, jangan memain-mainkan, dan juga jangan melucu-lucukan. Karena ini udah istilahnya corona ini sudah dunia, bukan lagi Cina, bukan lagi Indonesia, tapi dunia. Kita nggak tahu besok dia mau kemana kita nggak tahu. Ya ada beberapa negara yang belum tidak dipakili, tapi yang paling banyak tuh katanya di Italia, Meksiko dan sebagainya juga udah banyak. Bahkan saya dengar juga di Wuhan katanya udah pada sehat, alam sehat seperti apa kita nggak tahu. Tapi yang pasti kita tetap waspada, tetap ikhtiar, dan apa dikatakan oleh pemerintah, entah itu pemerintah daerah atau pemerintah pusat, ya kita ikutin aja. Tapi ada rasa ketakutan nggak Bun? Artinya kan Mekah ini kan fenomena besar. Oh iya, kalau Mekah ya. Kalau Mekah ya saya ketakutan nggak cuma gini, kok sampai ke situ ya gitu. Karena memang kan Ka'bah itu kan steril, apalagi steril sekarang karena orang selalu pengen megang Ka'bah. Nah, jutaan orang dari segala penjuru dunia kan megang Ka'bah. Jadi saya harap sih mudah-mudahan cepat berlalu. Ya kalaupun nggak bisa umroh nggak apa-apa deh, mungkin hajinya nih yang kasihan yang udah daftar, apalagi yang mereka udah sampai dipulangi. Tapi ini satu statement yang baik dari pemerintah Saudi Arabia untuk menghentikan sementara kunjungan ziarah umroh ya, tapi haji sehat. Bisa dibilang teguran nggak sih Bun? Pasti dong, karena ini udah kena semua dunia. Ya kan tanda-tanda kiamat tuh udah ada. Jadi kita nggak tahu sampai kapan, kita nggak tahu, tapi berprasangka baik aja lah sama Allah. Pasti ada sebab-sebab, ada hal yang mungkin sesuatu yang saya tidak tahu, tapi Allah lebih tahu. Tapi banyak nih Bun, ustadz-ustadz yang muncul katanya ini tanda-tanda kiamat sebentar lagi lah apa segala. Jadi kan artinya bikin was-was juga. Nabi Muhammad sendiri pun tidak tahu kiamat kapan, tapi yang pasti memang tanda-tanda itu ada. Ustadz itu ngomong nggak benar, pasti benernya. Karena beliau adalah orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah untuk mengetahui hal-hal sampai kapan, tahun berapa. Ya mungkin dia punya perencanaan seperti itu, tapi kepastian dan kemutlakan itu terjadi karena izin Allah. Jadi kita nggak pernah tahu. Jadi jangan pernah nyalain Ustadz kiai itu benar. Apapun yang beliau sampaikan adalah sesuatu yang benar untuk umat. Mungkin tergantung menimpa diri saya sendiri, itu juga benar. Jadi jangan salahin hidup-hidupnya. Jadi jangan salahin siapa-siapa, salahin diri sendiri. Saya rasa apapun yang disampaikan oleh beliau itu suatu hal yang positif, insya Allah. Bun, ini banyak artis luar negeri dan juga atlet-atlet yang menyumbangkan hartanya untuk membantu negara untuk korban virus corona. Saya juga kalau rumah Minang saya laku, saya lebih dulu menyumbangkan 2 miliar. Tapi belum laku, ya. Saya akan sumbangkan itu, pasti saya tidak akan berpaling, pertama kepada Palestina, kedua Suriah, ketiga Indonesia. Tapi rumah saya belum laku, pada cuma 2 miliar, tapi biarlah. Jadi kalau gini, kalau sumbangannya sampai, nggak masalah. Takutnya nggak sampai, apalagi digunting ke jalan, kesian. Ya, sekarang yang nama masker aja, aduh teganya orang sampai nimbun, nggak tega deh. Tapi gimana Bun tanggapan sikap mereka sendiri menurut Bunda sendiri, artis-artis luar negeri gitu yang memberikan sumbangan besar? Bagus dong, mereka peduli, apalagi Ronaldo punya rumah sakit kan, rumah sakitnya dikasih untuk orang turun, bagus. Dan di sini kan banyak, Raffi Ahmad kaya, siapa lagi yang kaya, yang harus melakukan hal seperti ini. Terus siapa yang kaya? Nikita kaya, kumpulin duitnya, jadiin apa gitu. Nanti ya patungan sama sekitar dikit-dikit gitu. Tapi Bun, ini menjadi justru perbandingan dari netizen antara artis luar negeri dan sekarang. Ya pasti beda, artis luar negeri itu mereka di cover sampai mereka tua, uang mereka masih ada. Orang kita sekarang dapat, sekarang habis. Jadi jangan disalahin. Ya orang artis dunia, mereka tuh benar untuk 1 tahun mereka bisa untuk 10 tahun. Nah, kalau kita sekarang dapat 5 juta, mampir ke mall, habis kalau beli apa-apa ya kan. Nggak ada niat untuk simpen atau apa gitu. Jadi jangan deh.
kita jangan dibandingin sama dunia, jauh banget antara langit dan bumi. Bun, tapi ada artis sama YouTuber yang sempat bikin konten YouTube, dia itu bongkar-bongkar ATM masing-masing. Itu kan menjadi sindiran netizen. Kenapa lu cuma ngamer doang tapi lu nggak ikut nyumbang bantu Ya, negara? itu kembali kepada diri dia masing-masing ya. Semoga dia diampunkan dosanya. Saya cuma menghimbau kepada artis-artis yang udah kaya. Satu, jangan riak, jangan sombong. Ingat, hartamu adalah hisapmu. Kamu akan dihisap. Kalau kamu mau nyumbang, sumbanglah. Yang baik adalah kanan memberi, kiri tidak boleh tahu. Saya nggak usah sebutin artis yang kaya, artis yang riak, saya nggak mau sebutin. Tapi banyak, kalian tahu sendirilah. Ayo, sekarang kita saatnya untuk bisa membantu. Ayo, siapa tahu kamu mati besok, harta kamu masuk hitung, ya. Jadi saatnya kita kumpulin harta-harta itu. Yang punya berlian, nih saya sekarang pakai gini nih. Kalau ada mau nyumbang, dikoordinir, gua sumbang. Kenapa? Kita nggak punya apa-apa, kita miskin, cuma pinjemin doang. Makanya artis-artis, lu jangan pada sombong, ya. Akhirnya lu akan jadi bangke juga. Sakit hati? Kagak, gua nggak sakit hati, gua cuma ngebilangin doang. Oke. Oke. Siapa? Kayak Ronaldo, terus ada beberapa atlet juga gitu kan. Oh, Tanggapannya sedih seperti apa melihat sikap mereka? ya alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan atas bantuannya bisa bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Tapi Bang, ini justru menjadi banyak netizen ya yang membandingkan dengan artis Indonesia, apalagi untuk yang YouTuber-YouTuber Ya, dan artis namanya- itu kan, yang namanya bongkar-bongkar netizen. ATM. Apapun yang dilakukan sama orang entertain, ya entah baik atau enggak baiknya, kalau netizen nggak suka sama kita pasti salahkan aja gitu. Intinya sih tergantung dari diri kita sendiri. Alangkah baiknya kalau misalkan memang kita bisa berbagi, kita berbagi. Tapi kan nggak seharusnya kita berbagi itu apa ya, bisa dibilang bilang-bilang atau mengumbar-umbar seperti itu. Tapi merasa tersindir nggak sih Bang Billy? Tersindir apa? Mengenai tentang konten YouTube yang sempat kan membongkar ATM gitu kan, tapi katanya sih buat nyumbang buat negara aja susah Gua untuk nggak tahu korban ini. beritanya. Ya itu netizen membandingkan seperti itu. Tapi Bang Billy ada niatan untuk mungkin mengkontribusi untuk membantu pemerintah nggak sih? Ya elah, gue mah nggak ada istilahnya. Pemerintah lebih bisa dibilang apa ya, lebih memadai lah untuk masalah penanggulangan. Bisa dibilang ini bencana ya untuk masyarakat Indonesia dengan adanya virus corona seperti ini. Jadi kita percaya masyarakat Indonesia bisa dibantu sama pemerintah terkait. Bang, ini Mekah justru jadi sepi ya Bang. Gimana sih Bang? Artinya ini teguran juga kah? Atau seperti apa? Masalah seperti itu gue nggak tahu lebih banyaknya. Ya intinya sih kita saling intervensi sendiri. Kita harus banyak-banyak berdoa, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya negara kita selalu dilindungi sama Allah. Mungkin ini virus ini datang ke Indonesia memang ini ujian buat kita semua. Apa ya? Bisa dibilang orang, tapi yang tadi aku bilang, maksudnya aku juga bukan orang yang paling sempurna, jadi kita harus saling mawas diri, introspeksi diri, saling berdoa, saling tawakal dan menyadari kesalahan kita masing-masing. Ini kan kalau Mekah sepi jadi fenomena besar ya Bang? Ada rasa ketakutan Iyalah. semua? Kalau pengalaman Bang Willy ketika Bang Willy ke Mekah ya, aku tuh kayak kan di sana tuh pengen ibadah dan ibadah, nggak ada ketinggalan ibadahnya. Setiap detik itu jamaah kayak nggak bisa jauh dari Ka'bah atau masjid di sana, kayak nggak ada sepinya. Tapi tiba-tiba dengan adanya apa ya fenomena seperti ini, Mekah atau Ka'bah sepi, itu sangat apa ya, menjadi pertanyaan sih. Jadi ya bismillah aja lah, Allah. Jualinnya 2.000, berarti artinya kenapa gua nggak kasih gratis? Karena kalau ini- kasih gratis itu yang udah kayak bulan sebelumnya salah gunakan, kasih gratis malah dijual lagi. Tapi diberi kebatasan mas? Maksimal 2. Itu emang gitu ya, apa namanya, kekuatan hati manusia sendiri untuk menjual itu, untuk membantu. Gue dari waktu awal Februari gue sempat ngebagi-bagi 4 box masker yang sempat ada di persediaan rumah gue gitu. Ya tunggu dulu. Sempat ngebagi awal Februari, cuman waktu itu sempat ada yang akhirnya menyalahgunakan kan.
ternyata datangnya orang-orang teman-temannya lagi, jadi kayak dikirim gitu loh. Akhirnya gue pikir intinya adalah yang lebih baik adalah bagaimana kita menjual tapi dengan harga yang murah, di bawah pasaran banget. Kita belinya 350.000, isi 50, satunya 7.000 kan. Tadinya 6.000 tuh waktu yang 3 minggu sebelumnya. Malah per hari ini katanya udah naik lagi satu box 400.000. Jualinnya kemana sih Papi? Ke orang-orang aja, di kantor gue di White Asin sama di Menteng pada datang sini. Tapi ada yang bilang sikap Papi ini juga sama juga ikut kontribusi membantu pemerintah dalam. Enggak, kalau gue sih nggak ada itu, cuman emang kebetulan tadinya gara-gara kan awalnya gue punya usaha, stok masker emang ada kan buat karyawan, buat di tempat-tempat kerja juga. Jadi intinya adalah awalnya kan gue ngebagi yang cuman dari berapa stok tahunan itu, akhirnya gue bagi-bagi 4 box itu, jadi isinya 200 lembar lah. Nah, setelah itu gue nggak bisa bagi-bagi gratis lagi karena pada saat itu banyak yang disalahgunakan. Jadi akhirnya, dan gue juga kaget, masker tiba-tiba harganya melonjak tinggi kan, jadi 300.000-an, terakhir 350.000 nih minggu lalu nih. 350.000 berarti kalau dihitung per piece 7.000. Padahal dulu tuh normalnya tuh cuma satu box 20.000. Tapi sangat menyayangkan nggak sih? Maksudnya kan kalau di luar negeri kayak di Cina kemarin pada saat terjadi seperti ini, mereka malah membagikan masker secara gratis. Tapi kalau kita malah menaikkan masker. Ya makanya justru itu gitu kan. Kalau gue kan jual ibaratnya menjual dengan harga murah. Kenapa menjual? Karena biar orang-orang itu dia memanfaatkan. Emang orang yang datang tuh butuh buat beli gitu. Tapi dibatasin maksimal 2. Tapi mengenai artis luar negeri yang ikut membantu pemerintah sana gitu kan, seperti apa sih tanggapannya? Melihat Bagus lah, intinya bagus. Apalagi di Korea itu kan korbannya udah banyak banget, dan intinya adalah sekarang begini deh. Intinya mendingan kita melakukan sesuatu daripada kita cuma berkoar-koar doang, nyalain orang kanan kiri, tapi sementara yang berkoar-koar itu tidak melakukan apa-apa juga. Oke, ini banyak netizen. Para artis juga Pi. Enggak, saya nggak ngajak-ngajak, udah sendiri-sendiri aja. Pi, ini banyak netizen loh Pi yang nyindir juga kan, sempat ada YouTuber dan juga artis yang bongkar ATM katanya untuk membantu pemerintah aja juga susah. Artinya merasa tersindir kah, dan bagaimana tanggapan netizen tersebut? Biasa-biasa. Nggak merasa tersindir ya Pi ya? Enggak, karena gue udah melakukan hal yang benar sih. Nggak nanggepin gitu. Enggak nanggepin juga. Emang gue liat nanggepin, gue malah denger daripada lo pada. Oke, makasih ya Pi. Untuk masker ini bakal terus Per kemarin sore habis. Cuman hari ini gue tanya-tanya naik harganya ke 400.000. Nah, itu gimana jadi? Yang ada gue lagi ngobrolin lagi. Apa masih bakal datang ke pemasoknya atau kemana mungkin? Iya mungkin cari, karena ini kan ini masih dari bukan dari distributor tapi dari pasar pramuka ya. Berarti bakal pabrik atau Iya, tadi coba aja. Pi, tanggapan mengenai Mekah jadi sepi banget nih Pi nih, seperti apa? Ya sebenarnya ini kan sekarang ini worldwide ya, jadi mendunia ya. Jadi dalam arti kata efek yang ada dari coronavirus ini adalah udah mendunia, dan sampai yang terakhir gue dengar malah di Las Vegas itu udah MGM Resort 13 hotelnya dia mensuspend kegiatannya, udah tutup, temporary close. Dan teman gue kan ada klien, teman partner bisnisku buka restoran di Las Vegas, itu hotelnya tutup. 13 hotel di bawah MGM Resort. Terus di LA County per kemarin restoran udah cuman buat to go doang, buat makanan dibawa pulang, nggak boleh masuk ke dalam di LA County ini. Terus di Malaysia kan dengar-dengar per 18 Maret ini lockdown, dan ibaratnya karena memang Malaysia kan spread penyebarannya kan udah banyak banget kan, meningkat banyak banget. Dan kalau Indonesia ini kan sampai sekarang kan pemerintah masih kampanyekan yang namanya social distancing, dan itu aja dulu kita ikutin apa kata pemerintah. Kan Korea pun juga kemarin melakukan hal itu, dia tidak melockdown negaranya, tapi dia bisa membuktikan bahwa penyebarannya tidak melebar. Tapi kan Mekah ini sepi kan, artinya fenomena besar, bisa dibilang teguran juga nggak sih Pi? Ya, enggak lah, kita jangan kait-kaitan dengan apapun. Maksudnya ibaratnya intinya adalah ini bagaimana kebijakan tiap negara untuk supaya penyebarannya nggak meluas gitu aja. Tiap negara punya kebijakan berbeda-beda, kita harus menghargai pemimpin kita gitu. Oke.